Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia mengungkap penyebab dirinya masih kesulitan untuk menyaingi Marquez bersaudara di MotoGP 2025. Dengan motor yang sama, rider bernomor 63 itu dibuat tak berdaya oleh The Baby Alien di dua seri awal MotoGP. Di balapan utama GP Argentina, Pecco bahkan gagal meraih podium usai kalah bertarung dengan penunggang Ducati lainnya, Franco Morbidelli. Dilansir dari Speedweek, Pecco sendiri beralasan bahwa dirinya belum menemukan sentuhan seperti di musim lalu yang menyebabkan performanya menurun sejauh ini. Saya mengharapkan sesuatu lebih dari diri saya sendiri. Pada awal balapan saya kesulitan menemukan kecepatan saya. Saya kehilangan feelingku tahun lalu. Kami telah membuat langkah ke arah itu akhir pekan ini, tapi masih ada yang kurang. Kontrol atas ban belakang ini terasa aneh karena motornya sangat mirip dengan musim lalu. Mungkin harusnya saya benar-benar kembali ke motor musim lalu saja. Tapi ini bukan situasi terburuk yang pernah kualami. Paruh pertama musim lalu lebih buruk. Ex-rider MotoGP Dani Pedrosa meyakini bahwa Pecco Bagnaia akan segera bangkit dari penurunan performa yang dialaminya sejauh ini. Bagnaia gagal menandingi kecepatan dua Marquez di dua seri awal MotoGP 2025. Performa rider asal Italia itu berbanding terbalik dengan performa impresif yang ditunjukkan rekan setimnya, Marc Marquez. Kendati demikian, Pedrosa yang juga berprofesi sebagai komentator di DAZN memberikan analisisnya di mana ia meyakini bahwa Pecco akan segera mendapat momentum untuk bangkit. Mungkin kejuaraan dunia kali ini tidak ideal bagi Pecco. Seperti yang telah kita lihat, Marc memiliki dua akhir pekan yang sempurna. Tapi jelas akan ada saat-saat yang lebih baik untuk Pecco, di mana ia bisa memenangkan balapan, sprint, dan pole position. Saya pikir di masa lalu Pecco sering terjatuh dan melakukan beberapa kesalahan. Sekarang kita telah melihat bahwa dia telah menyelesaikan dua sprint dan dua balapan. Dia mengambil poin dan mencoba meningkatkan setelannya dalam waktu dekat dan menjadi lebih kompetitif di balapan berikutnya. Davide Tardozzi merasa yakin Francesco Bagnaia dapat segera bangkit dari keterpurukannya. Sebagai runner-up dari MotoGP 2024 lalu, Francesco Bagnaia diharapkan bisa tampil lebih kuat pada musim 2025 kali ini. Sayangnya pada dua seri perdana yang sudah digelar, performa Bagnaia tergolong kurang optimal. Ia hanya bisa finish ketiga di Buriram dan keempat di Termas de Rio Hondo. Menanggapi performa Pecco yang masih kurang maksimal itu, Davide Tardozzi enggan panik. Ia mengatakan bahwa Bagnaia masih mempelajari kembali karakteristik motor terbaru yang ia pakai tahun ini. Saya pikir dia mulai kembali sedikit demi sedikit. Sangat disayangkan adaptasinya tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Jadi kami tidak akan panik dan yang terpenting Pecco juga tidak panik. Saya yakin kita segera melihat Pecco yang menang seperti tahun lalu. Marc Marquez melakukan selebrasi yang cukup membuat banyak orang bingung saat memenangkan balapan utama MotoGP Argentina. Selepas finish, Marc langsung dikalungi karangan bunga, dan menariknya di karangan bunga itu ada bendera Argentina dengan tulisan 12 ditambah 1 sama dengan 90 Gracias Angel. Angka 90 sendiri merupakan jumlah kemenangan yang dikoleksi Angel Nieto, yang mana pada balapan ini, Marc juga menyamai catatan jumlah kemenangan sang legenda balap tersebut. Lantas, apa arti dari 12 plus 1? Ternyata ini adalah jumlah gelar juara dunia yang telah dikumpulkan oleh Angel Nieto. Sang legenda balap itu enggan menyebut 13 yang kerap dikonotasikan sebagai angka sial. Angel Nieto lebih nyaman menyebut pencapaiannya dengan 12 plus 1. Sementara karangan bunga sendiri merujuk pada tren balap tahun 60-70-an, di mana sang pemenang kerap dikalungi karangan bunga serupa. Bos Ducati Corse Gigi Daliknya mengaku takjub melihat pertarungan duo Marquez di barisan terdepan pada MotoGP Argentina.
Mark dan Alex Marquez dinilai telah menunjukkan pertarungan yang hebat pada balapan tersebut. Kepada Motosandalic-nya menjelaskan bahwa balapan sebenarnya berjalan tidak mudah dengan ban belakang medium yang dipakai sebagian besar pembalap. Namun, Mark dan Alex tetap mampu melesat dengan cepat. Balapan yang sangat sengit, tidak mudah untuk mencetak waktu seperti mereka dengan ban medium di bagian belakang. Pada kenyataannya kita harus berusaha keras. Saya harus mengatakan bahwa saya menyaksikan pertarungan yang hebat dan indah. Fabio Di Giannantonio mengaku kesal pada aksi rekan setimnya sendiri saat balapan utama MotoGP Argentina akhir pekan lalu. Kekesalan ini terjadi lantaran pada lap 2, Morbidelli menyalip Di Gia dari sisi dalam tikungan sehingga memaksa pembalap bernomor 49 itu melaju sedikit melebar. Dilansir dari Speedweek, Di Gia mengatakan jika insiden itu tak terjadi, ia yakin bisa meraih hasil lebih baik dari posisi kelima yang ia dapatkan. Posisi kelima secara objektif adalah hasil yang bagus, tetapi saya tidak terlalu senang dengan jalannya balapan. Frankie merusak rencanaku dengan manuver menyalipnya. Saya keluar jalur, kehilangan momentum, dan banyak kehilangan waktu. Itu sangat disayangkan. Nasib buruk menimpa rider Trackhouse Aprilia Ai Ogura yang terkena diskualifikasi di balapan MotoGP Argentina. Ai Ogura kembali tampil impresif dengan finish ke-8 pada balapan hari Minggu di sirkuit Termas. Sayangnya raihan tersebut harus dibatalkan lantaran stewards mendiskualifikasi pembalap asal Jepang tersebut. Beberapa jam setelah balapan berakhir, Ai Ogura dinyatakan melanggar aturan dengan memakai komponen ilegal. Ya, motor Aprilia RSGP yang digunakannya memakai versi software elektronik yang belum atau tidak terhomologasi oleh aturan MotoGP. Rider Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengaku bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di tikungan pertama GP Argentina. Insiden yang melibatkan Marco Bezzecchi dan Fabio Quartararo ini sendiri terjadi sesaat selepas start, di mana pada prosesnya Bezzecchi menghantam bagian belakang roda milik El Diablo. Akibatnya Bezzecchi terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Sementara Quartararo mampu melanjutkan balapan dan finish di urutan ke-15. Usai balapan, Bezzecchi sendiri mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dengan mengerem terlalu lambat dan menjadi penyebab atas insiden tersebut. Kepada Crash, ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta maaf pada Quartararo dan timnya. Johann Zarco berhasil melanjutkan rentetan hasil positifnya di MotoGP 2025. Start dari grid ketiga, Zarco terbukti mampu bersaing di barisan depan, meski pada akhirnya harus puas mengakhiri balapan di urutan ke-6. Pada balapan tersebut, Zarco sendiri bertarung hebat dengan Pecco Bagnaia. Sayangnya rider asal Prancis ini tak mampu mengalahkannya. Dilansir dari Motorcycle Sport, Zarco beranggapan bahwa seharusnya dirinya bisa mengakhiri balapan lebih baik dari posisi tersebut. Setidaknya adalah podium ketiga jika sedari awal ia mampu melewati Pecco Bagnaia. Berada di depan Bagnaia bisa membuat perbedaan 100%. Saya sangat cepat di awal. Dengan memakai ban medium baru, saya memiliki kecepatan ekstra yang pasti akan mencatat waktu 1 menit 38 detik dan tetap bersama Alex dan Mark dan mungkin meraih podium ketiga. Oscar Piastri merasa kesal karena tidak pernah beruntung pada balapan kandangnya di Formula One GP Australia. Tampil dengan mobil yang super kompetitif, Oscar Piastri sejatinya berpeluang besar untuk menembus podium di GP Australia. Sayang, ketika hujan turun mengguyur sirkuit Albert Park, ia justru masuk ke area rumput sehingga kehilangan banyak waktu. Piastri memang masih dapat menyelesaikan balapan hingga tuntas, tetapi hanya bisa finish ke-9. Menanggapi hasil kurang memuaskan tersebut, Piastri mengaku kurang beruntung karena situasi hujan yang mengguyur. Ia pun berharap kutukannya di negeri kanguru bisa segera berakhir tahun depan.
Lando Norris mengaku sudah belajar dari kesalahan masa lalu sehingga berhasil meraih kemenangan impresif di Formula One GP Australia. Sebagai driver yang masih muda, Lando Norris memang melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Ia pun mempelajari kesalahannya dan mulai memperbaiki agar lebih baik di tahun 2025 kali ini. Benar saja, Norris berhasil menjalani balapan perdana dengan baik di GP Australia. Meski sempat diguyur hujan yang membuat situasi kacau, tetapi Norris tetap tenang untuk memenangi jalannya balapan perdana di musim ini. Kami banyak melakukan kesalahan tahun lalu. Kami kalah di Silverstone dan Kanada melalui balapan seperti ini. Jadi saya rasa kami baru saja belajar dari kesalahan kami.